Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur jika pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dari Gema yang diambil dari Yeremia pasal yang kedua. Namun saya tidak akan membaca secara menyeluruh, saya hanya akan membaca ayat yang kelima hingga yang ketujuh. Namun sebelumnya mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan, jika pada hari ini kami melihat ke dalam kehidupan kami menyadari semuanya itu hanya karena anugerah Tuhanlah, hingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, kembali kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu, belajar untuk mengerti kebenaran-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus bekerja di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti apa yang Tuhan mau dan kami lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ini permohonan kami Tuhan, kami serahkan waktu yang singkat ini. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, demikian firman Tuhan dari Yeremia pasal yang kedua, ayat yang kelima hingga yang ketujuh. Beginilah firman Tuhan, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu kepadaku sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia? Dan mereka tidak lagi bertanya di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekak-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku, tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Saudara-saudara, apa yang kira-kira saudara rasakan ketika saudara memiliki seorang anak yang dari kecil telah saudara rawat, saudara pelihara, bahkan telah saudara besarkan dan berikan satu kehidupan yang baik untuk menjadi seorang anak yang sukses. Namun pada kenyataannya saudara, ketika mereka meraih kesuksesan dalam hidup ini, mereka tidak menghormati saudara. Bahkan mereka mungkin memberikan satu perlakuan yang sungguh menyedihkan terhadap saudara, yang tidak lagi memperhatikan saudara, bahkan mungkin tega untuk tidak mengaku bahwa saudara adalah orang tua mereka. Saudara, perasaan hati kita pasti akan mengalami kesedihan dan kekecewaan yang begitu besar, bukan? Mungkin kita akan berpikir bahwa kita menyesal kenapa kita telah melahirkan seorang anak yang ternyata ketika besar telah melupakan kita, meninggalkan kita, dan membiarkan kita. Saudara, perasaan yang sama itulah juga yang dirasakan oleh Tuhan, saudara. Kita tahu bersama bahwa di dalam bacaan firman Tuhan kita pada hari ini, kita melihat bagaimana bangsa Israel digambarkan sebagai bangsa yang telah murtad, yang tidak lagi mencari Allah, saudara. Mereka begitu tega menyakiti hati Tuhan, padahal kita tahu bahwa Tuhan Allah telah memilih mereka untuk menjadi umat pilihannya, bangsa yang dikhususkan oleh Tuhan. Dan kita lihat bagaimana Tuhan memelihara kehidupan mereka, bahkan membuat mereka menjadi bangsa yang besar, serta mengaruniakan mereka tanah Kanaan sebagai milik pusaka mereka. Namun saudara, dari bacaan kita melihat bagaimana mereka begitu teganya menajiskan tanah milik pusaka mereka, dan mereka melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan, dan beribadah kepada Allah-Allah lain. Kita lihat mereka telah bersinah, saudara, dengan menyembah dewa-dewa kesia-siaan dan para Baal. Mereka menukarkan kemuliaan Tuhan dengan apa yang fana. Serta mereka melakukan begitu banyak sekali kejahatan-kejahatan. Dan bentuk ketidaksetiaan mereka begitu nyata, saudara. Begitu hebatnya. Mereka telah memberontak terhadap Allah. Sehingga saudara, apa yang telah mereka lakukan inilah yang membuat Allah murka kepada mereka. Murka Allah menyala-nyala, dan Allah berniat untuk menghukum mereka. Hal ini jelas, saudara, kita bisa melihat bahwa Tuhan Allah mengancam mereka untuk memberikan penghukuman yang dahsyat dengan mengakibatkan kehancuran di dalam kehidupan mereka. Hal ini kita bisa lihat di dalam ayat 15 hingga ayat yang ke-16, saudara. Di sana dikatakan, terhadap singa-singa muda mengaum, menyaringkan suaranya,
negerinya dibuat orang menjadi tandus, kota-kotanya terbakar, tidak lagi berpenduduk. Bahkan orang-orang Memphis dan Tanpanhes telah mengundulkan batu kepalamu. Saudara, di sini kita melihat satu kenyataan bahwa sekalipun mereka adalah umat pilihan Tuhan, namun bukan berarti bahwa sebagai umat pilihan maka mereka akan dibebaskan dari hukuman ketika mereka melakukan hal yang salah, hal yang keliru dari hadapan Tuhan. Sebab Tuhan Allah adalah Tuhan Allah yang ingin supaya umatnya itu berlaku setia kepadanya. Dan setiap orang yang tidak berlaku setia kepadanya, yang memberontak terhadapnya, saudara, maka mau tidak mau harus menerima konsekuensi. Harus menerima akibat yang begitu fatal ketika meninggalkan Tuhan. Dan itulah yang akan terjadi terhadap orang-orang Israel, umat pilihannya, bahwa Allah akan mendatangkan penghukuman yang sangat serius sekali kepada mereka. Karena mereka telah membuat hati Tuhan bersedih. Mereka telah membuat hati Allah kecewa, saudara. Mereka yang adalah umat kesayangan pilihan Tuhan, namun ternyata mereka berbalik setia. Mereka melakukan begitu banyak hal yang mengecewakan hati Tuhan. Saudara, sama seperti bangsa Israel, kita adalah umat pilihannya. Kita menjadi milik kepunyaannya, umat kesayangannya sendiri. Hal ini jelas terlihat setelah melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dia telah mau rela datang ke dunia hanya untuk menyelamatkan kita, menggantikan kita, saudara. Kita yang seharusnya menerima penghukuman, tetapi karena kasih-Nya yang begitu besar, Dia mau menggantikan kita dengan mati di atas kayu salib. Oleh sebab itu, saudara, kita yang telah menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita secara pribadi, Dia pun menuntut supaya kita benar-benar menghargai setiap pengorbanan yang telah diberikannya kepada kita. Dia menuntut kita juga untuk membalas kasih-Nya dengan kita mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Saudara, kita jangan sampai menjadi seperti bangsa Israel yang telah dikasihi, yang telah dipelihara, yang telah disertai kehidupan kita hari lepas hari, namun saudara meninggalkan Tuhan. Jangan sampai, saudara, kita melupakan dan mengabaikan Allah dalam hidup kita hanya karena kesulitan, hanya karena pergumulan, tantangan yang kita hadapi dalam hidup ini. Mari kita belajar untuk terus memandang kepada Dia yang telah begitu mengasihi kita, yang telah melakukan segala-galanya untuk kita. Kita tetaplah harus hidup mengasihi Dia. Kita harus tetap waspada dan belajar dengan sungguh mengasihi Tuhan dengan menjauhi dosa dan tetap setia kepada Dia dan tetap mencari Dia dan tetap menyembah Dia, mengandalkan Dia. Jangan pernah menukarkan Tuhan kita, Allah kita, dengan hal-hal lain yang sebenarnya tidak bernilai, saudara. Yang sebenarnya justru akan membawa kita jauh daripada Tuhan. Karena itu mari, setialah kepada Tuhan. Cintai Dia, kasihi Dia. Karena Dia telah terlebih dahulu mengasihi kita di atas segala-galanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kami orang berdosa yang tidak layak untuk dikasihi, namun Tuhan memilih untuk mengasihi kami, bahkan Tuhan rela untuk mati di atas kayu salib, menggantikan kami ya Tuhan yang seharusnya menerima penghukuman itu. Karena itu ya Tuhan, tolong kami ya Tuhan, kami yang telah menerima kasih Allah, bahkan yang telah menerima anugerah keselamatan itu, biarlah kami juga tetap berlaku setia kepadamu Tuhan, membalas dengan mengasihimu, dengan terus mengandalkanmu Tuhan, dengan tidak membiarkan diri kami jatuh ke dalam dosa. Karena itu tolong kami Tuhan, jagalah hati kami, jagalah hidup kami, agar kami terus menjadi pengikut-Mu yang setia, sampai Engkau datang kembali menjemput kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon pertolongan-Mu. Amin. Perenungan atau refleksi gema kita pada hari ini selesai. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.